berinteraksi bersama virus yang ada di dalam vaksin. Bukan ya. Sriwijaya Now Sama virusnya yang ada di hati. Lah, aja baru bawaan sendiri deh. Tapi seru yang ngebahas vaksin tadi, jadi Dian jadi banyak tahu juga imunisasi itu vaksin apa aja, terus tuh itu pentingnya seperti apa, jadi bisa dari diri kita udah ngeprotek gitu kan dari kecil, itu yang paling penting sih, karena mau vaksin atau enggak kayak kata dokter tadi masih ada kemungkinan untuk terkena penyakitnya kayak cacar tadi kan, lebih ringan ya jatuhnya karena udah ada ini. Betul. Tapi sebelum Dian tanya soal vaksin, Dian ada satu hal ini apa penasaran banget yang pengen Dian tanya sama dokter Desti dan juga dokter Sang. Kenapa sih milih ini apa dokter jadi dokter anak gitu? Ya nggak apa-apa, aku penasaran kan, siapa tahu nanti aku mau ngevaksin anak-anak aja Daripada yang tua kayak tadi kan, misalkan yang tua-tua datang kan bahaya. Pilih dokter anak pada dasarnya kan waktu itu kan punya anak ya. Dia nggak keluar biaya berobat gitu. Oh gitu. Kalau Kemudian anak-anak kan nggak kayak apa sih, kayak orang dewasa tuh kayaknya cuma tahannya jijik banget ya. Anak-anak kan oh iya betul betul sih. Itu walaupun sakit masih lucu ya. Kasihan ngeliatnya. Kalau orang dewasa kan lebih harus diri. Kalau menurut saya dokter anak itu semua dokter kan ya berpikirnya selalu holistik, keseluruhan. Tapi kalau dokter anak itu penanganannya biasanya lebih pakai hati sama lebih lengkap ya, dokter sama merhatiin sampai ke gizi, terus tumbuh kembangnya diperhatiin, concern sama imunisasi gitu. Itu salah satu yang kita tidak hanya mengobati jadi ya dokter sama ya. Jadi kita juga berperan untuk mencegah, dari promosi, melakukan edukasi kemana-mana gitu. Kalau dokter anak itu kerjaannya bukan nggak hanya sampai pasiennya selamat nggak jadi meninggal gitu, nggak juga. Jadi pasiennya selamat, sehat, tapi tumbuh kembangnya ke depan, masa depannya bagus gitu. Tapi balik lagi nih, kalau soal anak-anak kan enak tuh dirayu kan, misalkan mau vaksin juga walaupun nangis berbagai reaksi kan, entah itu Bulan jadinya demam. datang masih nggak dendam loh dengan kita. Nah, makanya senyum coba iya, makanya nggak pakai dendam anak-anak itu. Iya. Tapi kalau misalkan kayak gini dok, tadi kan kebanyakan anak-anak tuh takut sama jarum suntik. Itu kalau vaksinnya ada nggak sih dalam bentuk misalkan dalam obat-obatan aja kayak tablet atau jadi itu? vaksinnya itu Tidak dari diganti. Iya, diganti. Ada nggak dok? Sama obat atau Ya, apa? yang ada dalam 2 kemasan oral dari tetes ada. Tapi kalau dalam bentuk tablet nggak ada. Oh nggak ada ya. Siapa tahu kan bubuk. Kan dulu waktu aku kecil obat kan ada dulu masih zaman-zaman bubuk di Tombo. Obat apa? Iya ada gitu. Tapi itu obat, kalau vaksin Enggak ya. Memang kalau jalurnya harus intramuskul di otot disuntik ya disuntik. Kalau jalurnya yang harus oral kayak diare sama anti diare sama polio ya bisa ditetes. Jadi diare disuntik ya nggak bisa juga. Tapi sebagian besar itu disuntik memang. Memang harus disuntik. Pakai tetesan ini mbak sekarang, yang sekarang lagi musim untuk skincare ya. Tapi mungkin itu terinspirasi dari Oh iya dari vaksin. Iya kan zaman dulu kayak gitu kalau obat masih. itu kan. Nah sekarang lah dipakai di muka. Biar kita Mudah ngambil cairannya. Kalau tadi pakai semprotan kan habis langsung skincare-nya. Iya bener. Boros abis beli lagi. Anti duitnya ini anti. Kita nyari vaksin anti buntu, bener kata dokter kan. Terakhir kalau pesan-pesan buat yang di rumah buat ayah bunda ayah bunda. Aduh cara anak-anaknya nih. Bukan ayah bunda. Yang punya anak ataupun untuk orang dewasa. Ya untuk Kak Momo nih, mungkin Kak Momo kan nanti kan jadi calon ayah nih. Pesan-pesannya untuk mama papa di rumah ya. Kalau misalnya anak-anak harus kita lindungi ya. Salah satu upaya kita untuk menghantarkan anak kita tumbuh kembang dengan optimal, tidak terkena penyakit dengan melakukan pemberian vaksinasi. Harus diikuti jadwal vaksinasi dengan berurutan dan lengkap gitu. Iya. Kalau dari saya sih pesan-pesannya walaupun sekarang pandemi ya, tapi vaksinasi, imunisasi tetap harus dilakukan, karena kalau tidak kita lakukan selesai pandemi COVID nanti akan nimbul wabah baru, wabah
penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin tadi muncul lagi dia. Nah, itu aja sih. Jadi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan pesan ibu. 3M 3M. ya. Menguras. Menguras. Benar, itu buat ini demam berdarah. Iya. Tuh dulu itu penting juga. Nah, sekarang juga Penting kan? 3M juga penting. Apa coba? Coba. Pakai memakai masker. Cuci tangan. Cuci tangan, menjaga jarak. Nambah mandi. Editing aja. Oh iya kan kalau udah luar mandi. Nah, setelah imunisasi tinggal dulu 5 menit untuk Iya, itu apa anafilaksis. yang jelasinnya? Ditambah dikit boleh nggak? Tadi Boleh. ada yang jadi apa yang harus diperhatikan, kan kadang tuh ada orang reaksi alergi dengan apapun yang disuntikin ke tubuhnya, termasuk vaksin, dia ada apa sih namanya pingsan gitu loh, kayak shock anafilaktik. Itu caranya setelah imunisasi itu jangan langsung pulang. Jadi duduk dulu di situ sekitar 5 sampai 10 menit lah. In case anafilaktik kita ada tindakannya ya. Jadi kalau misalnya obat-obatan juga bisa bikin reaksi kan ya, yang tidak efek samping tidak Reaksi kita alergi. inginkan, reaksi alergi. Nah, kalau vaksin kan rata-rata disuntik. Kalau yang diminum sama disuntik kan lebih cepat yang disuntik. Iya. Makanya memang setelah penyuntikan obat apapun sebenarnya termasuk vaksin itu harus diobservasi 30 menit setelahnya. Jadi makanya kalau misalnya habis disuntik dulu jangan langsung pulang. Langsung pulang. Iya. Takutnya reaksinya. Cepat langsung kurang dari 1 menit kita nyuntikin anti apanya Iya, masuk penanganannya. Jadi Gimana nanya coba? Udah habis sih. ya? Udah bisa semua? Bisa semua sih. Terus nggak? Udah kejawab semua. Udah sih, tapi ini udah dikoreksi. Katanya salah semua, Dok. Ternyata ini aku kan bukan dokter anak, dokter hewan, Dok. Cuma kelihatan sih dari muka ya. Iya, dari tadi sih udah curiga sih, memang kok saya nggak pernah lihat ini anaknya gitu kan. Iya. yang ngajar- Kayaknya yang butuh dokter Desi vaksin. ngajar juga. Kayaknya vaksin bukan karena soal deh, Dok. Aku yang butuh vaksin, Dok. Vaksin buat manusia, dokter vaksin buat sapi. Kan ya? Ada tuh ya? Ada. Nah, kayaknya aku bukan dokter hewan juga deh. Ya udahlah. Ya, mudah-mudahan informasi yang kita bagiin Iya. buat yang nonton Sriwijaya Now ini sangat bermanfaat dan juga Sangat dong. Iya, pokoknya bisa Allah. Berguna karena kita jadinya tahu pentingnya vaksin itu dari kecil, bukan buat yang calon ayah bunda. Iya, kayaknya aku ngomong itu. Iya kayak gitu. Jadi perlu diantisipasi dari sekarang kayak gitu. Betul kan Mbak Rara kan? Dan juga yang umuran-umuran udah gede-gede. Iya, betul juga. Yang habis ini kita langsung vaksin deh kayaknya. Dibayar ya aku? Bayar dewek lah. Aida untuk nyawa dewek sampai bayarin deh dah. Iya, itulah susahnya. Aku jujur banget sih. Iya, memang di sini nggak apa-apa. Kita mau ngucapin makasih dulu buat Dokter Desti sama Dokter Salma udah mampir di Sriwijaya Now. Makasih banyak. Ya. Nanti ilmunya pasti diserap langsung. Diserap oleh tubuh ya, bukan gitu oleh dokter gizi. Tapi jangan lupa Mbak Rara, terus saksikan Sriwijaya Now itu ada di hari-harinya di Sriwijaya TV ya. Hari Sriwijaya TV itu semua hari itu bahagia setiap programnya pokoknya ya. Tunggu aja. Nanti mau nemenin aku lagi nggak di next episode? Boleh lah ya. Boleh lah ya. Kamu mau mampir ke acara aku? Mbak, aku ngeri di situ. Ya udah, pokoknya Dian pamit, Mbak siapa? Nah, ada juga Dokter Desti dan Dokter Salma juga pamit. Sampai jumpa di next episode. Dadah.